Halo teman-teman semua, nama gue Jidan. Selamat datang di podcast tentang kita. Jadi dari dulu tuh gue pengen banget kayak punya sesuatu yang dimana gue bisa bebas ngobrol di situ, bebas bicara di situ, bebas ngoceh apa aja di situ. Tapi gue bingung gimana gue bisa kayak gitu, bisa bebas berbicara, bebas ngoceh apa aja, bebas cerita apa aja. Ya dan akhirnya gue bikinlah podcast ini. Selain karena banyak yang bilang kalau podcast itu adalah sesuatu yang tepat dan selalu mendapatkan tempat di hati orang-orang, ya akhirnya gue jadi tertarik buat mencoba untuk berbagi suatu hal atau apapun yang pengen gue obrolin. Ya gue buatlah podcast ini. Dan gue gak mau berharap dan berekspektasi semoga orang bisa ngerti apa yang gue omongin, semoga orang bisa ngikutin apa yang gue omongin. Gue gak berekspektasi dan berharap seperti itu. Tapi gue berharap semoga apa yang gue omongin di podcast ini nih bisa membantu semua teman-teman yang mungkin lagi merasakan hal yang sama kayak gue. Jadi di podcast tentang kita episode pertama ini temanya yaitu berdamai dengan diri sendiri. Kan dari kita banyak ya yang mungkin masih belum berdamai dengan dirinya sendiri, masih belum menerima dirinya sendiri secara utuh, masih suka insecure sama dirinya sendiri. Nah, di podcast tentang kita episode pertama ini gue pengen ngobrolin tentang salah satunya yaitu tentang insecurity. Kenapa gue pengen banget ngobrolin atau membahas tentang insecurity? Karena gue ngerasa insecurity ini adalah hal yang udah dianggap biasa aja sama masyarakat, sama orang-orang. Itu insecurity ini udah dianggap hal yang biasa banget. Padahal bisa bikin mental illness loh. Ya gue tahu semua orang, semua manusia yang hidup pasti pernah merasa insecure, terutama ketika memasuki fase beranjak dewasa. Dan insecurity itu kan banyak ya. Ada yang insecure sama fisiknya, ada yang insecure sama cara bicaranya mungkin, dan banyak lagi pokoknya. Gue juga dulu pernah kok ngerasa insecure sama fisik gue, karena kulit gue kan gelap ya. Gue gak pede sama fisik gue waktu itu. Dan akhirnya gue cari cara gimana nih caranya biar gue gak insecure lagi sama fisik gue yang seperti ini. Kan capek ya kalau kita insecure terus. Dan titik dimana gue gak insecure lagi sama fisik gue adalah ketika gue menerima diri gue seutuhnya. Ketika gue berdamai dengan diri gue sendiri. Ya gue menerima kalau fisik gue emang kayak gini, kulit gue gelap, ya udah gak apa-apa. Karena gue percaya kok ketika Tuhan menciptakan kekurangan pada hambanya, Tuhan juga pasti udah nyiapin kelebihannya. Karena kita tuh gak bisa memilih kita bakal dilahirin kayak gimana. Lagi pula kan gak ada standar kecantikan, standar kegantengan dari Tuhan. Oh yang kulitnya putih tuh cantik, oh yang kulitnya putih tuh ganteng. Kan gak gitu. Tuhan gak mandang fisik kita gimana, gak mandang cara ngomong kita gimana, gak mandang sebanyak apa harta kita. Yang Tuhan pandang itu hati kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngerasa insecure, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menerima dirinya sendiri. Menerima kalau ya gue emang kayak gini. Dia udahin aja. Di gak apa-apain aja kalau kata Rindik Seduh. Nanti lama-lama kita bakal terbiasa kok dengan itu. Dan udah gak menganggap kalau itu semua itu adalah kekurangan dalam diri kita. Buat kalian yang mungkin dijauhin teman atau dikucilkan di circle pertemanan yang kurang baik, yang hanya menilai kamu dari sekedar fisik, yang kadang gimana ya, omongan-omongan yang nyakitin banget ke diri kita. Kayak kok lu gendutan sih, kok lu kurusan sih, makin hitam aja lu, jerawat lu makin banyak aja. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya nyakitin banget malah, tapi dianggap biasa aja sama orang.
Kalau kita kesel atau marah dibilangnya baperan. Padahal mereka nggak sadar kalau omongan kayak gitu tuh bisa berdampak besar ke mental atau kehidupan seseorang. Dan yang perlu kamu lakukan ketika ada omongan seperti itu adalah tidak memperdulikannya dan tidak memikirkannya. Omongan yang mengarah ke body shaming lah, omongan-omongan yang bikin kamu jadi insecure sama diri sendiri, omongan-omongan yang cuma bikin nambah pikiran di hidup kamu, yang membuat kamu jadi nggak bersyukur. Dan itu nggak baik loh kalau dirawat terus-terusan. Sadar nggak sadar kebanyakan dari kita tuh selama ini selalu ngurusin perasaan orang lain, tapi suka lupa sama perasaan sendiri. Mungkin enak-enak aja buat si orang yang selalu kita pikirin, tapi nggak enak buat kita. Selalu nggak enakan, selalu mikirin perasaan orang lain kayak, dia suka nggak ya kalau gue kayak gini? Nanti kalau gue berbuat kayak gini gue nggak enak nih sama dia. Terus-terusan mikir kayak gitu sampai lupa buat mikirin diri sendiri. Sampai lupa buat bertanya sama diri sendiri, gue nyaman gak ya kalau gue kayak gini? Gue seneng gak ya kalau gue kayak gini? Dulu juga gue kayak gitu. Sering mikir kayak, orang suka gak ya sama apa yang gue tulis? Orang bakal nerima gak ya karya gue? Dulu gitu. Tapi kelama-lamaan capek sendiri. Kalau sekarang lebih mikirin gimana caranya nih, gue harus suka dulu nih sama karya gue. Gak peduli orang ngomong apa, yang penting gue proud dulu nih sama karya gue. Gue bangga dulu sama karya gue. Kalau gue sendirinya aja gak bangga sama karya gue, apalagi orang lain. Masalah orang lain suka atau enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting gue suka dulu, yang penting gue bangga dulu sama karya gue. Dan ketika ada yang suka sama karya gue, itu gue anggap bonus. Kan kita semua tahu ya kalau bonus itu gak didapat setiap saat, cuma kadang-kadang aja. Intinya sebelum kamu melakukan sesuatu, tanya dulu sama diri sendiri, kamu bahagia gak kalau ngelakuin sesuatu itu? Contohnya kayak gini. Contohnya kayak cewek yang suka make upan. Pede aja, gak apa-apa. Gak usah dengerin apa kata orang lain. Toh kamu ngelakuin itu buat diri kamu sendiri kan, bukan buat orang lain. Terus kalau ada orang lain, apalagi cowok nih biasanya yang ngomong kayak gini, ngapain sih cewek pakai make up? Biar apa sih? Biar dilihat cantik gitu? Biar cowok-cowok pada tertarik sama lu? Jawab aja kayak gini, gue dandan, gue make upan buat diri gue sendiri, karena gue seneng. Gak ada urusannya sama lu. Lu aja gak modalin, gaji lu berapa, make up gue berapa? Jawab kayak gitu aja. Pokoknya balik lagi ke diri kita sendiri. Kamu itu gak bisa terus-terusan jadi alasan buat orang lain tersenyum. Kamu itu gak bisa terus-terusan jadi alasan buat orang lain bahagia. Gak bisa terus-terusan memenuhi ekspektasi orang lain atas diri kamu. Diri kamunya bahagiain dulu aja. Nanti biar kebahagiaan kamu ini yang menular ke kebahagiaan orang lain. Jangan ngelakuin sesuatu karena orang lain senang atau suka ngelihatnya. Jangan. Itu salah banget. Itu persepsi kayak gitu salah banget. Kasihan kamunya. Capek. Tetap fokus sama tujuan kamu, apa yang kamu senengin. Kamu mau jadi penulis, guru, seniman, atau apapun itu, fokus aja sama tujuan kamu, sama mimpi kamu. Kalau ada orang lain yang ngeremehin mimpi dan tujuan kamu, bla 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 bla, gak usah didengerin, gak usah ditanggepin. Karena kamu gak butuh alasan orang lain buat ngertiin mimpi dan tujuan kamu. Dan ketika kamu sudah berjalan dan mengarah dan hampir sampai ke tujuan yang kamu inginkan, buktikan ke orang-orang yang pernah ngeremehin kamu. Karena gak sedikit loh yang pengen kamu jatuh. Gak sedikit orang-orang yang pengen kamu menyerah. Dan gak sedikit orang-orang yang pengen kamu gak merasa bersyukur dengan diri kamu yang sekarang. Kamu buktikan aja, ini loh gue. Karena sebenarnya kamu itu lebih dari apa yang mereka katakan. Bahwa hati kamu, your value, dan apapun yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan kamu itu lebih berhak buat dilihat dibanding fisik kamu. Karena yang sebenarnya kamu butuhkan adalah kestabilan jiwa dan mental kamu, bukan fisik kamu.
Gimana caranya kamu menghadapi masalah dalam hidup? Gimana caranya kamu bisa tetap kuat di saat tiba-tiba masalah memborbardir diri kamu? Kan yang kamu butuhkan hati. Hati kamu yang begitu luas, hati kamu yang begitu lapang. Karena kalau ngandelin fisik aja itu capek banget sih. Gak adil banget kalau apa-apa yang dilihat dan dilirik cuma fisik. Padahal menurut gue ada yang lebih indah dari itu, yaitu karya dan kebaikan seseorang. Coba deh, ingat dan tanamin kalimat ini ke dalam hati kamu. Kamu itu berharga banget. Bahkan banyak loh orang yang pengen ada di posisi kamu. Pengen banget punya hal-hal yang mungkin gak dimiliki banyak orang, tapi kamu memilikinya. Pokoknya selalu bersyukur aja sama apa yang udah diberi sama Tuhan. Jangan lupa juga buat bilang terima kasih sama diri sendiri. Karena udah kuat banget sejauh ini. Udah mau bertahan dan udah mau diajak berpetualang. Ketemu sama masalah-masalah yang ada. Masalah yang kadang kalau dipikir-pikir, kayaknya gak bisa deh kalau kamu nyelesainnya sendiri. Kayaknya berat banget deh kalau kamu menghadapinya sendiri. Mau kamu jalan sejauh apa, mau kamu punya masalah separah apa, serumit apapun, pada akhirnya yang bisa benahin, yang bisa nyembuhin ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Bukan teman kamu, walaupun teman kamu banyak. Bukan sahabat kamu, walaupun sedekat apapun kamu sama sahabat kamu. Bukan orang tua kamu, walaupun seintensif apapun kamu ngobrol sama orang tua kamu pun, pada akhirnya yang bakal menjadi pahlawan buat masalah kamu ya diri kamu sendiri. Jadi yuk, bilang terima kasih dulu sama diri sendiri. Karena masih mau menghadapi masalah dalam keadaan marah, sedih, kecewa, tapi udah mau bertahan dan gak nyakitin diri sendiri. Jadi inti dari podcast ini adalah, gue pengen ngajak teman-teman tuh buat survive, buat bertahan dulu aja. Mencoba untuk mensyukuri dan menerima apa yang ada dalam diri kita sekarang. Karena menjadi manusia yang seutuhnya menurut gue adalah yang menerima dan mensyukuri apa yang ada dalam dirinya. Gak memikirkan, kok orang lain hidungnya lebih mancung ya dari gue? Kok orang lain kulitnya putih, glowing, kok gue enggak ya? Ya udah, kalau hidung kita gak semancung dia, kulit kita gak seputih dia, seglowing dia, ya udah, gak apa-apa. Jalanin aja apa yang perlu kita jalanin. Gak usah repot jadi orang lain, gak usah repot ngebandingin diri kita sama orang lain. Kita indah dengan menjadi diri kita sendiri. Kita indah dengan mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Dan itulah yang harus kita banggakan seharusnya. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampein di podcast tentang kita episode pertama ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan, terutama yang udah mau rela membuang kotanya, yang mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga kita semua lalai dalam menyakiti diri kita sendiri. Gua Jidan, terima kasih sudah mendengarkan podcast tentang kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.